Ya, Eriska silakan. Izin share screen ya, Pak. Iya. Dimulai ya, Pak. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eriska dengan NIM H191061000. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai serial kartun Si Entong sebagai media pembelajaran budaya Indonesia untuk peserta didik sekolah dasar. Latar belakang. Kartun merupakan hiburan yang sangat populer di kalangan anak-anak dan juga orang dewasa karena mudah diterima dan mudah dimengerti. Kartun juga bertujuan untuk digunakan memasukkan pesan pendidikan, budaya, atau politik yang dikemas semenarik mungkin, bahkan tidak jarang menggemaskan. Budaya dalam serial kartun dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak-anak. Selain itu dapat memberikan ragam pembelajaran dalam memahami budaya Indonesia. Rumusan masalahnya, apakah terdapat budaya Indonesia dalam serial kartun Si Entong? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya Indonesia yang terdapat dalam serial kartun Si Entong sebagai media pembelajaran peserta didik sekolah dasar. Di sini ada metode penelitian. Jenisnya ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lalu metodenya ini menggunakan analisis isi. Teknik pengumpulannya teknik dokumentasi, di mana data yang dikumpulkan secara khusus dengan memilih 6 video pencarian budaya dari aplikasi YouTube pada dua akun channel yaitu Entong Animasi dan MNC TV Official. Setelah itu dilakukan identifikasi mengenai budaya Indonesia yang terdapat dalam video yang telah dikumpulkan tersebut. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dalam serial kartun Si Entong terdapat budaya Indonesia yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat budaya Indonesia yang terkandung dalam serial kartun Si Entong yang mengandung profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Budaya dalam serial kartun Si Entong dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada anak-anak. Selain itu, dapat memberikan ragam pembelajaran dalam memahami budaya Indonesia. Karena budaya yang terdapat dalam serial kartun ini dikemas dalam bentuk yang menarik untuk mengatasi kebosanan anak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Sarannya apa ya? Saran untuk penelitian selanjutnya, Pak. Sarannya harus adanya perhatian khusus terhadap serial kartun lokal dalam memperkenalkan identitas budaya Indonesia kepada generasi penerus. Oke. Terus yang kedua, menurut kamu Si Entong kartun Si Entong ini itu cukup mewakili budaya Indonesia atau hanya budaya Jakarta nih? Cukup mewakili budaya Indonesia, Pak. Karena di serial kartun Si Entong aja, karena di serial kartun Si Entong itu bukan hanya budaya Betawi aja, Pak, tetapi di situ juga ada karakter si Kiki dari Tionghoa, terus sama si Kibo
yang beragama non-Muslim. Kristen. Iya, tapi kan di Indonesia nggak cuma Islam dan Kristen doang. Gimana ya? Coba di share screen ininya deh artikelnya. Bagian hasil pembahasan. Ini, Pak. Nah, itu kan ada nomor 1 ya. 1 itu kalau bisa jangan pakai yang itu tuh, langsung aja jadi subjudul gitu. Subjudul artinya kayak judul. Ya subjudul beriman Judul bertakwa ini ya, Pak? Yang enggak dong, yang bawah. Iya. Nah, itu jadi subjudul. Kalau saya sih melihatnya begini ya. Kalau kamu ini kan melihat sebuah konten dari film Sintong untuk mengungkap hal-hal yang merujuk pada profil pelajar Pancasila. Jadi tidak sekedar ngomong budaya. Artinya bahkan dibilang budayanya dari mana ya? Gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngomong tentang profil pelajar Pancasila, keterkaitan antara apakah kartun si Entong itu sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila, ternyata kata kamu ada nih, ada kesemuanya lengkap, kan gitu ya? Gimana ya, Rizka? Gimana, Pak? Ya, coba deh lihat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lihat nih. Agak scroll dulu. Nah, ini kan beriman. Nah, itu kan satu paragraf ya. Menurut kamu, kata apa sih yang mewakili bahwa keberimanan dalam tulisan ini gitu? Di episode ini saya ngambilnya yang berakhlak mulianya, Pak. Nah, kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya jangan semua dong, kan cukup berakhlak mulia. Karena kan profil pelajar Pancasila itu banyak. Ada akhlak mulia itu akhlak yang mana? Akhlak bernegara, akhlak agama. Jadi kalau penelitiannya bahkan ini cuma satu temuan ya, berbagi lah, misalnya berbagi mainan atau meminjamkan mainan demi menjaga hubungan baik. Ini kan bukan sekedar akhlak mulia, tapi ada lebih dalam lagi. Tapi apa gitu? Nangkep nggak, Rizka? Nangkep, Pak. Berarti di satu poin ini nggak cuma bisa satu episode aja ya, Pak ya, misalkan bisa ngambil beberapa gitu. Ya harus dong kan. Atau cuma di
penuhi dulu tuntasnya yang disebut beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu ada apa aja. Ada akhlak bernegara, akhlak terhadap Terus manusia. Terus tetap ngedeskripsiin juga Pak pada menit keberapanya setiap episode ya gitu. Tetap dideskripsikan. Kalau misalkan jadi agak bingung ya antara ini disebut budaya atau karakter. Kalau saya nyebutnya malah bahkan ini adalah nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada film Entong. Karena kalau ngomong budaya apa? Apakah budaya minjemin? Kan enggak juga. Di Indonesia mah enggak ada budaya minjemin. Kalau misalnya di Entong itu apa ya? Mungkin bermainnya bagaimana, kemudian pakaiannya gitu. Pakaian Entong kan agamis banget kan, dia pakai peci, pakai sarung gitu di bahunya. Nah itulah yang disebut budaya. Nah, terus kalau berkebinekaan global itu kan ada itemnya. Global itu yang mana? Kalau ngantrin ketupat sayur kepada non-muslim kayaknya memang sih budaya berbagi makanan ada ya. Budaya berbagi makanan tuh ada. Cuman yang kamu bahasnya adalah sama-sama berbagi sih ini sebenarnya, berbagi. Bukan bineka. Bineka tuh kayak dalam cuplikannya itu sendiri yaitu mungkin bermainnya sama-sama tanpa mengenal agama, atau orang Islam bisa memasuki tempat-tempat yang mungkin sifatnya umum gitu, atau orang yang beragama non muslim bisa memasuki masjid gitu. Itu namanya berkebinekaan. Atau adanya tukar kue gitu. Tukar kue juga itu berkebinekaan. Misalnya ada yang etnis Cina berbagi kue dodol gitu. Itu berkebinekaan. Jadi ini bukan budaya sih sebenarnya yang saya lihat, lebih pada karakter aja. Tapi kalau misalkan mau budaya, berarti pembahasannya nggak seperti ini. Jadi fokusnya budaya itu apa yang tampak, apa yang terlihat gitu. Apa yang terwujud gitu. Karena ada budaya itu dasarnya dari saya ini ya pinjam istilahnya ahlinya yang diikuti oleh Versa. Ada budayanya berdasarkan pengetahuan, budaya berdasarkan keyakinan, budaya berdasarkan hukum, adat istiadat, kebiasaan. Gitu. Itu seperti itu melihat budaya. Tapi kan di judul kamu kan nggak ada. Di materi kamu kan nggak ada tentang budaya itu, budaya yang seperti apa. Hemat saya sih kalau mau diganti karakternya atau tetap bertahan budayanya. Kalau misalkan isinya tetap sama, berarti diganti judul ya Pak? Ya karakter aja. Sebagai apa? Tapi pendahuluan karakter profil Pancasila gitu? Atau? Ya karakter profil Pancasila. Soalnya kamu ngomongnya banyak banget tentang Indonesia. Kalau ngomong Indonesia berarti kan ada
karakter yang seragam gitu. Kalau ngomonginnya Betawi ya kamu bisa ngomong budaya Betawi. Jangan dikira budaya Betawi itu cuma yang ini ya, cuma yang memakai pakaian ala-ala Betawi. Enggak, justru di budaya Betawi itu ada orang Batak nongkrong, main-main gitar, kemudian buka bengkel. Di Betawi itu pasti ada budaya seperti itu. Gitu. Kalau misalkan Entong mewakili Indonesia, saya rasa enggak bisa gitu. Kurang kuat. Untuk pendahuluannya nanti diganti lagi atau enggak, Pak? Ya disesuaikan, karena kan kamu belum ngomongin banyak tentang profil pelajar Pancasila. Sebagai produk nasional. Oke? Berarti kartunnya tetap diadain, cuma ditambahin profil Pancasilanya, Pak? Nah, apakah Sintong masuk kategori kartun? Gimana tuh? Apakah Sintong tuh masuk kategori apa? Gitu? Coba. Kartun. Kan kartun tuh semua yang pakai semua yang binatang. Oh, animasi, Pak. Nanti dibaca lagi aja ya. Soalnya ada 2 orang berarti ini yang mencari apa beda anime, kartun, donghua, sama Bang Alvina tuh. Oke? Iya, Pak. Lebih kerucut aja, soalnya bukan ngomongin Indonesia, karena ngomongin Sintong yang orang notabene itu filmnya bukan film ini ya, tapi film Betawi itu sebenarnya. Dan Betawi juga nggak terlalu kental sih, film Jakarta lah. Oke. Ada lagi mau tanya, Erika? Terima kasih, Pak. Ya, siap. Selanjutnya siapa ya? Saya, Pak. Oke, ini Erika Oke, Nurhaliza, silakan share screen. Setelahnya langsung bisa dimulai. Gimana Nurhaliza? Sebentar Pak, Liza share screen-nya sama saya. Oke. Maaf. Udah kelihatan belum? Ya. Udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, di sini saya akan menampilkan hasil penelitian pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Saya Nurhaliza Rangkuti, NIM H1910761. Latar belakang. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku dan kemampuan yang didapatkan oleh peserta didik setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar sebagai pengukuran dan penilaian kegiatan belajar atau proses belajar yang dinyatakan dalam simbol, huruf, atau kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai peserta didik pada periode tertentu. Oleh karena itu,
Seharusnya peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan atau sesuai dengan KKM. Namun, kenyataan tidak semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor, salah satunya penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal. Rumusan masalahnya, apa pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kajian pustaka atau studi kepustakaan yang bersifat kualitatif. Metode studi kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi, data melalui buku, artikel, karya ilmiah, sumber atau sumber yang relevan, yang lain yang dapat menunjang penulisan artikel. Penulisan yang bersifat kualitatif ini berupa deskripsi atau uraian yang dilakukan dengan membaca dan menggali informasi melalui sumber data dalam menyusun artikel menggunakan sumber data berupa artikel-artikel dan jurnal. Hasil dan pembahasan, penggunaan media video dapat menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistik. Pengetahuan yang diperoleh peserta didik dapat bertahan lama atau mudah diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara lain. Penggunaan media video juga mampu memberikan gambaran dasar kepada peserta didik karena untuk memahami pelajaran yang abstrak, dengan media video merupakan bahan ajar yang non-cetak atau kaya informasi yang lugas, sehingga dengan media ini lebih cepat dan efektif untuk dipahami oleh siswa. Yang kedua, yaitu membantu peserta didik meningkatkan motivasi, karena dalam video ini menyajikan tampilan yang menarik perhatian pada peserta didik sehingga membuat peserta didik mempengaruhi tingkah laku. Jadi ingin belajar lagi atau semangat lagi dalam belajarnya. Yang ketiga, dengan media video, peserta didik dapat menyaksikan kejadian sejarah masa lalu ataupun rekaman aktual dari peristiwa terkini yang belum pernah dilihat oleh peserta didik. Yang keempat, dapat digunakan untuk kelompok maupun individual. Jadi bukan hanya di sekolah saja untuk menggunakan media video, tapi bisa mencari video sendiri di rumah atau di yang lain. Yang kelima, penggunaan media video dapat melakukan pengulangan bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Yang keenam, portable atau mudah didistribusikan. Next, then. Kesimpulannya dapat diambil bahwa penerapan media pembelajaran berbasis video sangat efektif digunakan dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami materi dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik dapat meningkat melalui penerapan media pembelajaran berbasis video di sekolah dasar, sehingga peserta didik merasa tertarik untuk belajar lebih giat. Tidak hanya itu, media ini juga membantu dalam meningkatkan kreativitas guru, keaktifan peserta didik, dan kemampuan bekerja mandiri dalam memecahkan masalah. Ya. Oke, Nur Haliza. Kok saya bacanya nggak nyambung ya? Benar nggak sih antara, ini minta konfirmasi ya, antara tulisan kamu, Denisa boleh
tayangkan lagi nggak? Ya Pak, sebentar. Di tujuan. Nah, untuk mengetahui pengaruh penggunaan video terhadap hasil belajar peserta didik di sekolah dasar. Oke ya, untuk mengetahui pengaruh melalui studi pustaka. Oke, kemudian lihat di kesimpulan dari Nisa. Jawabannya apa, Nurul Aliza? Pengaruh penggunaan media videonya, Pak. Efektif digunakan karena dengan video anak lebih cepat nangkep, menarik perhatian dia juga. Buktinya dari mana? Dari yang ini kan sebenarnya metodenya nggak nyambung ya Pak kalau studi pustaka. Ya bukan, sebenarnya apa aja bisa kan, semua juga diawali dengan studi pustaka. Tapi pembahasan kamu malah saya bacanya dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan media pembelajaran berbasis video. Sementara judul kamu adalah pengaruh penggunaan video ya Pak. Iya. Iya maaf Pak. Akhirnya nggak nyambung, dalam arti kata begini, kalau misalnya studi pustaka tentang pengaruh penggunaan media video, berarti kan kamu akan melihat data-data yang sudah ada, media video, hasil belajar apa, berpengaruh atau tidak, berapa besar pengaruhnya, kemudian diganti penelitian berapa besar pengaruhnya. Dari data-data yang kamu temukan, ya data-data yang kamu temukan, berapa sih peranan penggunaan video ini gitu. Apakah senantiasa selalu kecil atau besar gitu terhadap hasil belajar. Ditambah lagi kan ada menemukan begini, hasil belajar yang mana yang tinggi, hasil belajar mana yang rendah, hasil belajar mana yang sedang. Nangkep nggak? Kalau yang tadi saya sebutkan gimana? Kebayang nggak lah kamu? Iya, kebayang Pak. Apa yang kebayang? Kan kalau kelas kamu kan, kalau belum diulangi oleh kamu biasanya nggak nyampe. Yang kamu pahami apa? Iya, jadi kayak penerapan penggunaan media video itu terhadap hasil belajar. Dari hasilnya itu hasil belajarnya itu meningkat atau gimana dari beberapa artikel itu. Tapi dari yang beberapa artikel yang saya temui itu rata-rata dengan menggunakan media video itu hasil belajar siswa itu meningkat dibandingkan dengan pembelajaran di sekolah gitu. Ya, meningkatnya itu kan yang diumumin, dikasih tahu. Penelitian A menyatakan bahwa meningkatnya berapa banyak? Dengan nilai pengaruhnya berapa digit itu, berapa angka. Jadi ada nilai pengaruh yang harus kamu jelaskan karena kamu studi kualitatif dan kamu membaca semua berkas di situ, membaca semua pustaka yang kamu rasa mendukung penelitian ini. Kalau ini kan jadinya terlalu luas ya, hasil belajarnya belajar apa, videonya video apa. Gimana Nur Haliza? Bisa sampai sana? Maksudnya bisa dipahami nggak tadi? Jadi ini terlalu luas kalau untuk studi pustaka. Juga terlalu ini ya Pak, terlalu melebar.
Ya kalau studi pustaka kan berdasarkan temuan yang ada ya, berdasarkan artikel-artikel yang ada. Nanti kan misalnya kamu ternyata fokus saya hanya di penggunaan media video untuk anak SD gitu. Nah untuk anak SD juga kan masih bisa dibagi dua, kelas rendah atau kelas tinggi. Kalau gini Pak, pengaruh penggunaan media video, pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik ke kelas rendah di sekolah dasar kayak gitu ya Pak? Ya kayak gitu. Ya. Oke, Lisa bisa dipahami ya? Berarti dirombak ya? Iya. Dengan berat hati iya. Karena nanti akan mencantumkan nih, kan di namanya nilai pengaruh itu berupa angka. Jadi di dalam pembahasan kamu itu juga ada memasukkan nih menurut si A pengaruh penggunaan video itu sebesar ini, menurut si B sebesar ini, menurut si C sebesar ini, atau ada fenomena yang kamu bilang video tidak berpengaruh gitu. Makanya itu harus diharuskan tuntas di situ. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, makasih. Selanjutnya siapa ya? Denisa. Oke, Denisa. Sekalian Denisa. Saya mulai ya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Denisa Puspa Cahya dengan NIM H19107607. Di sini saya ingin menyampaikan hasil penelitian saya sebelumnya yang berjudul Nilai Moral pada Tokoh Nobita dalam subtitle film Stand By Me Doraemon 2. Latar belakangnya, film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknik lainnya kepada masyarakat umum. Dan subtitling adalah terjemahan dialog film yang dituliskan di bagian bawah pada sebuah film. Dengan kata lain, terjemahan subtitle berbentuk teks. Dan tujuan dari penerjemahan film atau subtitle tersebut yaitu membantu pemirsa lebih menikmati jalan cerita film yang akan ditontonnya. Selanjutnya, rumusan masalahnya, apakah terdapat nilai moral pada tokoh Nobita dalam subtitle film Stand By Me Doraemon 2? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral pada tokoh Nobita dalam film Stand By Me Doraemon 2 melalui subtitle film. Lalu di sini metode penelitiannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diperoleh berupa kata-kata maupun gambar dari film animasi Stand By Me Doraemon 2 dan bukan data berbentuk angka-angka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten dengan menganalisis subtitle pada film Stand By Me Doraemon 2. Adapun langkah-langkah penelitian yang saya lakukan yaitu melakukan perumusan masalah, menentukan jenis informasi data, menentukan prosedur pengumpulan data, melakukan pengolahan data, dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Selanjutnya, ada hasil dan juga pembahasan. Hasil penelitian didapatkan beberapa karakter yang ada pada tokoh Nobita, yaitu diantaranya ceroboh, tidak jujur, pemalas, menyayang, manja, cengeng, pemarah, semangat, ceplas-ceplos, percaya diri, dan juga pemberani. Lalu
Ya, Dek. Kenapa Denisa? Bapak, maaf, itu jaringannya tiba-tiba itu jelek, kaget saya juga, maaf ya Pak. Saya share screen lagi. Ya, dilanjutkan. Dari hasil dan pembahasan atau kesimpulan? Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dengan cara menganalisis nilai moral pada tokoh dalam film Stand By Me. Ya Pak? Enggak, lanjut. Aduh, nge-lag lagi. Dilanjutkan. Aduh, nge-lag banget. Dilanjut dari kesimpulan ya Pak? Ya. Dilanjut kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dengan cara menganalisis nilai moral pada tokoh Nobita dalam film Stand By Me Doraemon 2 yang disutradarai dan ditulis oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki, terdapat beberapa nilai moral dan karakter yang ada pada tokoh Nobita, yaitu diantaranya ceroboh, tidak jujur, pemalas, penyayang, manja, cengeng, pemarah, semangat, ceplas-ceplos, percaya diri, dan berani. Dari hasil yang ada, hanya beberapa karakter dan juga nilai moral yang patut dicontoh, seperti penyayang, semangat, dan juga pemberani. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya apa, Denisa? Sarannya mungkin bisa lebih diperbanyak lagi subjek penelitiannya, sama mungkin penelitiannya belum terlalu mendalam gitu Pak, kayak masih banyak nilai-nilai moral yang ada gitu. Saya minta konfirmasi dong, saya lupa nih, tolong ingatkan saya. Ya. Kalau nilai moral itu bisa berlaku negatif nggak? Iya Pak, ada nilai moral yang buruk. Oke, berarti kamu sudah tulis di artikel tentang mana beda nilai moral yang positif dan beda nilai yang negatif. Ya, belum ditulis Pak. Saya tadi baru keingetan. Jadi di artikel saya itu kan ada 2 ya berarti ya. Ada nilai moral buruk sama yang positifnya. Nah itu belum ditulis. Oke, tadi belum tulis ya. Uh-uh. Oke, udah nggak ada lagi. Oh, terakhir. Makasih Bapak. Nomor judul. Iya Pak. Kayaknya ada yang agak asing di mata saya. Coba buka judul deh. Apa saya yang salah? Apa saya nggak ngikutin zaman gitu? Ini Bapak. Nah, coba baca baik-baik. Nilai moral pada tokoh Nobita dalam subtitle film Stand By Me Doraemon 2. Doraemon, Bapak saya salah ketik. Oh, saya pikir ada film baru. Ya Allah, maaf Pak. Jangan-jangan ini artikel juga sama kan? Tulisannya begini ya? Iya kayaknya Pak, soalnya saya copy paste. Ya, berarti harusnya Doraemon itu ya? Iya Pak, ya Allah. Oke, saya kira ada serial yang baru. Kok saya belum pernah lihat judulnya ya? Oke. Iya, ya, ada yang mau tanyain nggak Denisa? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut nih. Kayaknya ada yang udah gemeteran nih. Makasih ya Pak, makasih banyak. Ya. Terima kasih. Berikutnya, siapa yang gemeteran? Berarti yang terakhir ya? Enggak, Lisda Pak yang terakhir. Kok masih ada Lisda sih? Iya.
Ya, mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Versa Maulida Ahmadiyah. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah saya buat, yaitu mengenai analisis nilai budaya pada cerita rakyat Putri Mandalika. Nah, latar belakang yang saya ambil yaitu Mandalika dipakai sebagai ajang internasional yang mana nama tempat tersebut berasal dari cerita rakyat Lombok. Terus rumusan masalahnya itu, apakah terdapat nilai budaya pada cerita rakyat Putri Mandalika? Nah, selanjutnya tujuan penelitian saya yaitu di sini untuk mengetahui nilai-nilai budaya pada cerita rakyat yang berjudul Putri Mandalika yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terus metodenya itu yang pertama menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, teknik analisis deskriptif, terus subjeknya sendiri itu yaitu cerita rakyat Putri Mandalika. Langkah analisisnya itu melakukan perumusan masalah, terus menemukan jenis informasi atau data, dan selanjutnya menemukan prosedur dan pengumpulan data. Terus yang keempat itu melakukan pengolahan data, dan yang terakhir melakukan pengembalian keputusan berdasarkan hasil analisis data. Nah, di sini hasil penelitian saya yaitu di dalam cerita rakyat Putri Mandalika itu terdapat tiga golongan nilai budaya. Yang pertama, nilai budaya hubungan manusia dengan alam, nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat, dan nilai budaya hubungan manusia dengan orang lain. Nah, selanjutnya kesimpulannya yaitu nilai budaya pada cerita rakyat Mandalika terbagi menjadi tiga golongan, antara lain yaitu nilai budaya hubungan manusia dengan alam, yang dimana terdapat poin yang dapat kita ambil, yaitu salah satunya kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan memanfaatkan alam yang sebaik-baiknya. Terus yang kedua, nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat pada cerita rakyat Putri Mandalika yaitu menekankan yang kedua tuh hubungan manusia dengan masyarakat itu menekankan sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan juga kayak mengutamakan kepentingan umum itu. Terus yang terakhir itu nilai budaya manusia dengan orang lain, yang dimana nilai terdapat kita ambil itu manusia adalah makhluk sosial, yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri dan harus memiliki tutur bahasa yang baik, sopan santun, terus menghormati, pokoknya saling menghargai satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa saya belum ngasih ya? Kayaknya sama juga nih. Berikutnya apa ya? Saran berikutnya apa ya, Versa? Saran berikutnya, kalau kan Versa tuh ngerasa ini analisis yang Versa ini tuh nilai budayanya tuh kayak kurang gitu ya Pak. Terus belum mendalam, kayak kurang mendalam gitu Pak mungkin. Jadi kepengen Versa saran berikutnya ke penelitian selanjutnya lebih memperdalam lagi budayanya. Terus kan karena nama Mandalika ini kan sekarang dipakai jadi sirkuit Mandalika itu. Nah, mungkin bisa disangkut pautkan gitu, Pak. Kalau Versa kan belum dibahas. Jadi cuman nilai budayanya aja. Kan nanti tinggal ditulis ya. Ya. Terus saya harus komen apa lagi? Enggak tahu, Bapak ke Versa deg-degan. Bapak jangan bikin Bapak mah bikin orang panik. Kok bikin panik? Saya nanya, saya harus komen apa lagi? Kayaknya Versa deh Pak yang harus nanya. Versa mau nanya, bukan Versa yang harus nanya. Oh iya, nanya, silakan. Versa nanya buat Versa apa Versa nanya buat saya? Versa nanya buat Versa sendiri. Oh, yang nanti kamu jawab ya. Enggak deh. Gimana? Udah nggak jadi ah. Nggak jadi apa Bapak. Pertanyaannya? Versa masih kurang yakin dari pendahuluan Versa. Bapak nggak ngasih komen apa, soalnya itu kayak gimana ya? Masa cuma komennya gitu doang? Di pendahulu. Komen gitu doang. Kalau item-itemnya lengkap ya nggak masalah gitu. Kalau mau kajian lebih dalam, kalau kajiannya mau lebih dalam, nanti kan
ada ahli lah. Tapi kalau nanti ahlinya nggak komen juga, berarti kan nggak ada masalah. Ih, alhamdulillah. Ya kan artinya bukan saya kan, nanti coba kamu makanya Iya. masukin coba ke jurnal, lalu diperiksa sama yang ahlinya, karena yang masuk ke jurnal biasanya diperiksa oleh ahli-ahli. Kalau dari ahlinya juga nggak dipertanyakan, berarti nggak ada masalah dong. Gitu. Kalau Enggak, saya Pak. sih melihatnya gini, melihatnya buat semua juga ya. Yang saya lihat adalah kamu mengerjakannya tuntas enggak, karena bagaimanapun penelitian itu kan memiliki ketentuan-ketentuan. Ketentuannya itu yang harus diikuti. Kayak bahasanya sebuah apa ya, sebuah ya kayak ada rukun lah. Harusnya dikerjain ini dulu, ini tahapan. Kalau tahapannya terpenuhi, berarti kan nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya tahapan sudah terpenuhi, cuman yang dilakukan beda gitu, atau hasilnya malah tidak sesuai dengan ketentuan, nah itu baru yang dianggap masalah. Kalau nggak ada yang menyimpang, Versa melakukan dengan sebaik-baiknya kan. Tadi kekurangannya hanya di bagian saran kan, tidak disantumkan. Iya. Itu. Selebihnya mah ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi sebelum kelisda ya, saya lihat kalian bikin PowerPoint itu udah beragam ya, bagus gitu, nggak membosankan. Komposisi warnanya, cuma tadi yang Nurhaliza warna pink dengan tulisan putih itu tidak terlihat jelas gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada ini. Baik, terima kasih Bapak. Iya, Alhamdulillah. bingung ya Saya kalau nggak pikir, dikasih komen yang tajam ya. iya Pak, dari tadi tuh mikirin udah kayak, ya Allah gimana nanti gitu. Ya nggak gimana-gimana. Kalau nggak ada masalah, saya nggak bilang nggak ada masalah. Kalau ada masalah baru. Alhamdulillah. Udah kan habis ya? Udah beres. Enggak, Lisda belum. Kan kirain Versa mau jadi penutupan. Lisda kan harusnya minggu kemarin. Iya, Pak. Ayo. Siapa yang share screen Lisda? Lisda, Pak. Bentar. Oh, kamu 2 device. Iya. Udah yuk, udahan. Bapak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisda Yulianti dengan NIM H1910857. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi atas Puisi Guru karya Hairil Anwar terhadap kemampuan membaca puisi anak usia SD di wilayah Cidahu, Sukabumi. Yang pertama, latar belakang. Di sini saya menyantumkan 2 latar belakang, yaitu yang pertama persepsi, yang dimana persepsi adalah bentar, Pak. Aduh. Ayo apa? Bentar. Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan pengamatannya, seperti kemampuan membedakan, kemampuan mengklasifikasi, dan kemampuan memusatkan perhatian. Kemudian kemampuan membaca yaitu
sesuatu yang penting di masyarakat dalam berpendidikan. Dan rumusan masalah yang saya cantumkan yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan agar peserta didik dapat bersaing sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Hal ini tercermin dari kemampuan standar dan perlu dikuasai oleh peserta didik yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis menurut Depdiknas 2006. Salah satu hal yang paling mendasar dalam pendidikan adalah bahwa peserta didik perlu memecahkan masalah, menemukan hal-hal untuk diri mereka sendiri dan fokus pada ide-ide agar peserta didik benar-benar memahami dan menerapkan pengetahuannya. Seperti halnya buat menaikkan akal budi dan kemampuan membaca ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang dimana untuk mengetahui persepsi terhadap kemampuan membaca puisi pada anak usia sekolah dasar di wilayah Cidahu, Sukabumi, dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini dalam penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif, kemudian jenis penelitiannya yaitu survei. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu instrumen berupa angket dan audio. Dan untuk hasil dari penelitian saya berdasarkan analisis data yang dilakukan sebanyak peneliti terhadap kemampuan membaca anak usia SD di Cidahu Sukabumi dengan jumlah 10 orang yang saya teliti, maka diperoleh gambaran yaitu aspek pertama yang dimana ekspresi membaca puisi atau P1 terdapat 7 anak dengan kriteria sangat baik dengan indikator membaca puisi dengan ekspresi yang bagus, jelas, dan lancar. 3 anak dengan kriteria baik dengan indikator membaca puisi dengan ekspresi jelas namun kurang lancar. Kemudian aspek kedua yang saya nilai yaitu gaya membaca puisi atau P2 terdapat 4 anak dengan kriteria sangat baik dengan indikator membaca puisi dengan gaya yang indah dan mantap. Dan kemudian 3 anak dengan kriteria baik dengan indikator membaca puisi dengan gaya yang indah namun tidak mantap. Dan 3 anak dengan kriteria cukup dengan indikator membaca puisi dengan gaya yang indah namun ragu-ragu. Untuk aspek ketiga yang saya nilai yaitu intonasi membaca puisi atau P3, terdapat 5 anak dengan kriteria sangat baik dengan indikator pengucapan kata dan kalimat sangat baik dan benar. 3 anak dengan kategori baik dengan indikator pengucapan kata baik tapi kurang tepat dalam jeda. Kemudian 1 anak dengan kriteria cukup dengan indikator pengucapan kata dan jeda kurang tepat. 1 anak dengan kriteria kurang dengan indikator pengucapan kata dan kalimat tidak lancar. Dan aspek yang terakhir atau keempat yaitu lapal. P4 terdapat 5 anak dengan kriteria sangat baik dengan indikator pengucapan lapal dengan baik dan benar. 3 anak dengan kriteria baik dengan indikator pengucapan lapal dengan baik tetapi terbata-bata. Dan 3 anak dengan kriteria cukup dengan indikator pengucapan lapal dengan baik tetapi terbata-bata. Dan yang terakhir yaitu 1 anak dengan kriteria kurang dengan indikator pengucapan lapal tidak tepat. Dan ini hasil dari analisis data saya, yang dimana no responden ini saya beri simbol R1 karena saya meneliti 10 orang jadi nyampe R10. Dan P1 itu tuh pernyataan pertama yang tadi responden pertama itu menjawab diberikan skor 4, kemudian P2-nya 4, P3-nya itu 4, dan P4-nya itu 4. Jadi total dari responden pertama itu ada 16, begitupun responden yang seterusnya. Kemudian saya di sini membuat data frekuensi yang dimana di sini itu untuk mengetahui berapa orang yang mendapatkan nilai
eh, SD atau yang diberi skor 4 gitu. Nah, di sini di P1 itu terdapat 7 orang. Kemudian P2 itu 4 orang. Bentar, Pak. Oh ya, di P1 itu terdapat 7 orang untuk kriteria sangat baik dan 3 orang dalam kriteria baik dan cukup ataupun kurang itu tidak ada. Dan di P2 yang termasuk dalam kriteria sangat baik itu ada 4 orang. Kriteria baik itu ada 3 orang, kemudian cukup 3 orang, dan kurang itu tidak ada. Begitupun di P3 dan P4. Kemudian ada data presentase yang saya buat, yang dimana ini adalah nilai presentase dari setiap responden gitu, yang memiliki skor terbanyak yaitu kan 7 orang memiliki skor sangat baik gitu. Ada 70% mendapatkan persentase 70%, kemudian yang mendapatkan baik itu sebanyak 30%, dan begitupun selanjutnya. Nah, ini di sini saya menyantumkan data diagram juga di sini. Sebelum ke diagram, saya membuat tabel, yaitu tabel pertama ini tadi seperti yang dijabarkan sebelumnya, itu awalnya, terus kemudian dilanjut ke tabel ini ya, mencari frekuensi dan juga persentasenya, dan dibuatkan juga diagram. Simpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan survei persepsi atas puisi terhadap kemampuan membaca anak usia SD, mendapat hasil yang cukup bagus dengan persentase terbesar mencapai 70% dengan kriteria sangat baik. Hal ini tampak pada aspek pertama P1 yang menjadi penilaian. Sekian, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Lista, untuk pengujian kuantitatifnya bisa tampilkan uji validasinya belum? Validasinya, nah itu Pak Lisda kan harusnya pakai SPSS ya. Cuman di laptopnya tuh nggak bisa, takutnya kayak kemarin lagi gitu. Jadi Lisda tutor di YouTube cuman pakai Excel doang. Gimana? Ada Excel-nya nggak? Baik, Pak. Saya juga pakai Excel soalnya. Cuman untuk validasinya itu lupa. Apanya lupa? Ada kan filenya? Ada, Pak. Berapa nilai validasi validasinya gimana? Kemudian berapa nilai reliabilitasnya? Nah itu kita lupa Bapak nggak apa? Nggak dihitung. Kalau nggak dihitung gimana dapat kesimpulan? Lalu uji hipotesisnya? Nggak juga. Iya, Bapak. Nah, terus kok bisa ada kesimpulan? Berarti kan belum selesai. Uji hipotesis validasi lupa, reliabilitas lupa, uji hipotesis lupa. Terus gimana tiba-tiba ada kesimpulan misalnya? Lalu angketnya yang mana? Itu tadi kayaknya cuma variabel ini deh. Variabel. Oh ya, angketnya nggak dicantumkan. Ini ada kriteria penilaian. Gini Pak dibuatnya. Harusnya skornya seperti ini, cuman saya menyesuaikan. Yang mana? Yang tampilan saya masih PowerPoint. Oh, masa Pak? Bentar, Pak. Ada belum, Pak?
Ini kan penilaian instrumen penilaian kemampuan membaca ya. Yang saya maksud adalah yang angket persepsi. Angket persepsinya. Judul kamu kan persepsi kan? Iya, Pak. Iya, angket persepsinya. Kita cuma membuat ini dua ini doang, Pak. Soalnya kan yang satu buat Terus yang kalau satu kan tiba-tiba ada kesimpulan. jujur nih ya, Pak, kemarin kan laptopnya kayak gitu ya. Itu udah buat lagi dari awal. Pendahuluannya aja nggak sama kayak yang kemarin. Iya, tapi kan yang namanya penelitian harus lengkap. Kalau judul kamu ada persepsi atas puisi, kemudian ada kemampuan membaca, maka dua-duanya harus ada. Instrumen penilaiannya ada, instrumen untuk persepsinya ada. Gitu. Gimana ngukur pengaruhnya kalau instrumen yang variabel X-nya nggak ada? Hanya ada variabel Y-nya. Gimana dong? Ayo. Masa dibuka udah dengan pusing-pusing, sekarang dengan pusing-pusing. Nanti Persa makin panik. Kok Persa yang panik? Jadi Persa yang panik. Orangnya nggak ada lagi. Nanti siapa yang paniknya? Denisa panik. Aku doang, Pak, yang panik kan itu kerjaan aku kemarin. Enggak, ini Vina sebenarnya tadinya survei. Vina survei ya, Vin? Iya, Pina juga. Pak. Last minute tiba-tiba berubah jadi di pustaka. Kalau menyimak yang kemarin, si Vina juga sama, kasusnya begini juga. Ya, Vin ya. Kamu yang instrumen apa yang cuma dua pernyataan, Vin? Yang ini, yang minat belajar. Ya minat. Sementara yang satu, jadi bedanya kalau Vina dua-duanya dikerjain, cuma yang satu instrumen isinya cuma dua pernyataan. Angket apa yang nanya cuma dua pernyataan? Tapi setidaknya instrumennya ada dua loh, Lisda. Kalau kamu kan cuma ada penilaiannya doang. Terus persepsinya mana instrumennya? Ayo. Ya, beneran, tanya Pina. Orang kemarin juga Pina speechless tahu, beneran deh. Tanya Pina ya nggak Pin? Speechless parah, Pak. Kamu kalau merasakan atmosfer kemarin, itu Pina rasa-rasanya mau nangis gitu. Gimana? Bener nggak sih? Saya nebak nih. Jelek banget, Bapak. Kayak mulai dari awal lagi jadinya. Langsung jelek. Dan dalam semalam harus selesai. Nah, lo Lisda, pusing-pusing deh. Gimana nih Lisda nih? Gimana Bapak? Terus aku ngerjain lagi validitas sama itunya. Ya, yang pasti kedua instrumen harus ada uji reliabilitas dan harus ada uji validitas, baru bisa diukur berapa nilai pengaruhnya, lalu dengan signifikansinya berapa. Contohnya saya udah kasih ke Vina, jadi kamu minta aja Vina contohnya apa. Dan itu lumayan loh, banyak loh. Tanya deh Vina. Ada berapa file ya Vina waktu itu saya bagikan? Banyak pokoknya Pak, lebih dari 5-an. Ntar Pina kirim ke Lisda ya.
Aduh, saya harus Udah bawa gimana? PR lagi. Lah, PR lagi. Kamu yang bikin ini, bikin kemana-mana. Oh, penelitian hebat banget. Ada kesimpulan dikerjainnya cuma satu instrumen. Nulisnya ada 2 variabel. Yang diuji 1 variabel. Kan liar saya. Ayo. Ada Terus yang 14, Lisda. Astagfirullah. Ayo bagaimana? Ntar dibilangnya saya kejam. Gimana tuh Bapak? Ih, ganti lagi weh. Apa yang bisa kamu kerjakan dalam waktu 3 hari nih? Karena kan, lah, penelitiannya apa jadinya? Kayak Pakai yang kategori. kalaupun nanti, pokoknya apapun yang terakhir itu sebagai nilai ininya ya, nilai final. Kan ada nilai presentasi, kemudian ada nilai final dari artikel. Nilai presentasi mah cuma 10%. Kalau artikelnya tidak nanti akan ada instrumen, ini artikel ini memenuhi syarat apa saja. Oh, ini memenuhi, oh ini tidak memenuhi, oh ini ngaco, ini ngaco. Nanti kelihatan aja apakah nilainya E atau D gitu. Kan itu ada instrumennya. Jadi saya nilai juga tidak subjektivitas, tapi saya pakai instrumen supaya mempermudah saya dalam melakukan penilaian. Ya kalau nggak ada masalah, berarti kan otomatis nilainya udah jelas, PowerPoint-nya jelas, bagus. Tapi sejauh ini saya puas dengan presentasinya. Untuk cara penyampaian Fiona saya puas. Untuk beberapa slide saya puas dengan slide-nya. Untuk yang hari ini slide-nya Versa. Kemudian beberapa yang perlu dikritisi banget itu slide-nya si Lela. siapa tadi? Lela ya Pak? Ya. Lela Sari. Silani Lela. Enggak, Nurhaliza yang tulisannya warna putih. Oh iya. Itu. Nah, sekarang kamu gimana nih? Tanggal 30 ya, saya tunggu. Oke. Berarti sama PPT-nya juga ngirim ulang lagi ya Pak? Iya dong. PowerPoint-nya juga. Oke ya, kalau gitu kita terbatasi oleh panggilan. Jadi, sudah dipanggil oleh Tuhan kita nih. Sekali lagi, ini mungkin pertemuan perkuliahan metode penelitian terakhir untuk ujian. Pun kalaupun nanti sifatnya mau ada ngobrol-ngobrol lagi bebas itu, cuma secara formal ini memang berakhir lah. Jadi saya minta maaf atas kelakuan saya, pasti jelek lah, kata-kata saya yang tajam gitu ya. Tak termaafkan, kata Pak Adi nih yang di sebelah saya nih, yang nontonin Versa gitu. Adapun kalaupun benar, yang pasti itu datangnya dari Allah. Kalaupun salah, itu murni dari saya semua. Oke, itu aja. Insya Allah nilai akan tetap saya akan secara haknya akan saya berikan. Terus bagi yang sudah revisi atau yang lainnya dan ingin mencoba bagaimana kalau dikomen oleh orang-orang profesional, mumpung ada kesempatan sampai tanggal 31 Januari, silahkan disubmit aja gitu. Oke, gitu aja.
Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ayo Denisa kita bilang makasih. Bapak makasih dari kita. Mohon maaf. Ini satu Kalau tempat. misalnya kita, kalau konsul suka nggak tahu waktu. Terus pokoknya tuh nggak tahu diri gitu loh Pak. Kalau konsul tuh pokoknya makasih atas ilmunya, sangat bermanfaat banget buat kita semua. Kita lagi bareng-bareng tahu Pak. Iya Pak, itu mau pada OTW. Oh, ini pada jalan-jalan habis ini ya, mecahin bisu lah. Iya. Enggak Pak, kalau tegang bareng gitu maksudnya. Ada berapa orang di situ? Baru 4 mau pada nyusul nanti. Oke, ya udah. Makasih Bapak. Iya, Sehat-sehat. sama-sama. Terima kasih Bapak.